Pemirsa Cahaya Pagi, bagi Anda yang bertangan hijau dan cinta dengan tanaman, pasti rasanya seneng banget kalau lihat tanamannya tumbuh subur dan indah. Tapi jangan lupa ya pemirsa, tanamannya juga butuh diberi pupuk. Tapi tenang, ada pupuk yang mudah ditemukan di sekitar kita, yaitu dari sampah dapur. Ada ampas kopi, cangkang telur, hingga air tajin. Gak percaya? Simak aja liputan berikut ini. Anda punya hobi bercocok tanam dan berkebun? Atau lebih suka memasak di dapur? Atau dua-duanya nih? Wah, sepertinya dua hobi ini bisa kompak dan saling menguntungkan loh. Seperti yang sedang dilakukan oleh Fitri Widanarti, ibu rumah tangga yang berhasil mengolah pupuk organik dari limbah dapurnya. Sampah dapur yang tidak terpakai ternyata bisa menyuburkan tanaman hias di rumahnya. Mudah, murah, dan hasilnya pun keren banget loh. Fitri memanfaatkan sampah sisa-sisa dari memasaknya, seperti kulit telur ayam, ampas kopi, dan air rendaman beras yang disulapnya menjadi kompos alami. Jadi sebenarnya kalau taunya dari mana, karena kebetulan ayah saya itu memang pecinta tanaman. Jadi dari kecil dulu memang sudah melihat ayah saya melakukan hal itu sebenarnya. Nah jadi ketika akhirnya memulai bertanam ini di pandemi, kira-kira setahun yang lalu, yang saya tahu adalah menambah nutrisi tanaman dengan menggunakan sampah dari dapur gitu. Cara membuat kompos dapur ini cukup mudah. Kulit telur terlebih dahulu dijemur sampai kering dan bersih dari sisa cairan telur. Lalu cangkang telur kering ini bisa langsung dihancurkan dan ditaburkan di atas media tanam. Setelah terkena air siraman setiap hari, kulit telur akan melunak dan menjadi nutrisi bagi tanaman. Cangkang telur punya banyak kalsium sehingga bisa mengendalikan hama tanaman seperti siput, kutu, hama putih, dan kumbang. Selanjutnya adalah pemanfaatan ampas kopi. Caranya pun tidak sulit, tinggal mencampurkan saja ampas kopi ini dengan tanah pada pot tanaman. Ampas kopi banyak mengandung fosfor, kalium, dan tembaga yang bisa menstabilkan pH air dan tanah, sehingga tanah akan menjadi gembur dan subur. Sementara air rendaman bekas cucian beras sayang-sayang nih kalau dibuang. Karena di dalam air bekas cucian beras ini mengandung banyak protein, vitamin, dan mineral. Semua zat ini bermanfaat untuk pertumbuhan tunas, daun, dan cabang tanaman. Jadi mulai sekarang kalau Anda mencuci beras jangan dibuang airnya ya. Siramkan saja pada tanaman hias kesayangan Anda. Dijamin dia akan tumbuh segar dan anti hama. Untuk skala rumah tangga ideal digunakan sudah cukup pupuk dari alam karena kan tidak untuk skala besar. Lain halnya kalau kita membuat tanaman itu untuk produktivitas tinggi ke hasil. Kalau ini untuk tanaman hias skala rumah cukup saja lalu tidak merusak kesehatan dan kesuburan tanahnya. Selain air bekas cucian beras yang bermanfaat untuk kesuburan tanaman, ada juga air beras lainnya yang disebut air tajin. Bedanya, air tajin adalah air rebusan beras itu sendiri. Cairan berwarna putih ini muncul ketika beras mendidih. Air tajin ini mengandung banyak nutrisi karena karbohidrat di dalam air tajin terbilang tinggi. Zaman dulu, para ibu juga memberikan air tajin yang sudah direbus untuk diminum anak-anaknya. Biasanya sebagai pengganti minum susu atau persiapan balita untuk mengenal dan masuk tahapan makan nasi. Namun satu hal yang perlu diingat, jika air tajin diberikan pada balita dan anak-anak, jangan dijadikan sebagai asupan utama ya, tapi hanya sebagai asupan pendamping saja. Air tajin ini juga bisa dijadikan minuman orang dewasa. Pastikan air yang diambil berasal dari air hasil rebusan beras yang sudah mendidih. Ditandai dengan warnanya yang putih seperti susu dan sedikit kental. Lalu air tajin ini disaring dan didinginkan. Selanjutnya tinggal beri sedikit gula dan garam agar rasanya lebih nikmat. Kandungan utama air tajin rebus ini adalah karbohidrat dan gula yang bisa mensuplai energi, tenaga, dan daya tahan tubuh. Selain itu, air tajin juga mengandung vitamin B, asam amino, dan antioksidan. Jadi tubuh manusia itu butuh sumber tenaga. Sumber tenaga itu pertama dari karbohidrat, gula itu, kemudian dari lemak,
yang terakhir kalau terpaksa tubuh ngambil dari protein. Nah, sumber makanan itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin mineral, dan ada juga serat. Nah, jadi si air tajin itu yang tadi saya bilang sumber karbohidrat itu penting buat energi, buat tenaga. Sehingga kalau orang makan air tajin itu sama juga makan gula, makan karbohidrat, apalagi dari nasi putih. Ya, inilah salah satu berkah dari khasiat bahan pangan yang kita konsumsi. Tidak semuanya yang sisa dijadikan sampah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah memerintahkan kami untuk mengusap piring dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak tahu manakah di antara butiran makanan kalian yang mengandung barokah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, makanya Rasulullah selalu menganjurkan kita untuk selalu menghabiskan makanan kita supaya kita mendapatkan berkah. Tidak terkecuali dengan memanfaatkan air rebusan beras atau air tajin sebagai asupan gizi kita. Pemirsa, informasi tadi telah menutup perjumpaan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di Cahaya Pagi setiap Senin sampai Kamis. Tetap sehat, jaga prokes, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.